Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini, Jumat 2 Februari 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur, pasal 147, ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan, kebaikan, dan pertolongan-Mu yang hadir memberkati dan menopang kami. Sehingga dalam segala hal kami dikuatkan dan kami menemukan pengharapan sejati yang dari-Mu. Maka kami yakin Tuhan kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama adalah kemurahan dan cara kerja-Mu yang senantiasa hadir, menyegarkan, yang senantiasa juga hadir untuk memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan ini dengan percaya dan syukur. Untuk itu ya Tuhan Yesus, berfirman-Lah. Kami siap mendengarkan kebenaran-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja dalam tubuh jiwa roh kami. Untuk itu pula ya Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami yakin Engkau mengkuduskan kami, dan kami yakin Tuhan Engkau memberikan pengampunan atas kami. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah dan bersyukur serta percaya. Amin. Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ke-6, demikian sabda Tuhan. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita, itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 2 Februari 2024 adalah menegakkan kembali. Hari Senin, siang, saya dapat informasi dari SD Bobri Gondolayu bahwa banyak murid-murid SD Bobri yang sedang terkena sakit cacar. Lalu kemudian saya mengatakan kepada istri, wah, jangan-jangan Jaser juga terkena. Kemudian ketika sudah mendapatkan edaran itu, saya langsung daftar ke Vaskes BPJS. Kemudian benar saya daftar, karena anak saya pulang jam 1, maka pendaftarannya ya yang jam 1, karena tutupnya Vaskes 1 ini jam 2. Betul, kemudian jam 1 kurang, saya sudah menuju ke sekolah anak, dan saya jemput, langsung saya katakan, kita langsung periksa ke dokter. Anak saya kaget, loh Pak, ini kan ada ekstrakurikuler. Saya jawab, pengumumannya tidak ada. Loh kok langsung ke dokter? Sudah, kamu langsung ke dokter, karena ibu juga ada di dokter. Karena ibu juga sedang memeriksakan kesehatan karena batuk. Kemudian saya langsung tancap saja, karena ya waktunya terbatas. Dan benar, istri sudah periksa dokter, dan kami ditunggu. Dan ketika diperiksa, ternyata betul bahwa anak saya sakit cacar.
Kenapa kemudian saya langsung berinisiatif tadi mendaftar ke Vaskes 1 dan memeriksakan anak saya? Karena di hari Minggu dia minta digaruk di bagian punggung. Ada tanda bentol kecil lah, tapi itu besar menurut saya, besar. Gatel Pak. Kemudian saya nggak berani garuk. Malamnya sebelum tidur, setelah kita berdoa bersama, Pak, gatel Pak, tolong digaruk. Saya kasih minyak tawon karena saya kan awam tidak tahu. Gara-gara tanda bentol itu, kemudian seperti menguatkan berita dari SD Pabrik Gondolayu bahwa banyak anak-anak yang sedang sakit cacar. Tanda itu yang kemudian saya rangkai, dan kemudian saya bawa anak saya ke dokter, dan betul. Kemudian setelah itu, setelah diperiksa, kemudian ke apotik, dan pulang di rumah, kami ngobrol bersama. Tuhan itu baik. Kenapa? Tanda yang Tuhan berikan lewat bentol itu saya ingat. Surat edaran dari SD Pabrik Gondolayu kemudian saya rangkaikan. Dan Tuhan memberikan waktu juga, jam pelayanan dokter masih ada. Segera anak saya bisa tertangani. Itu sebuah contoh saja apa yang sedang kami alami, bahwa kami menemukan cara Tuhan yang luar biasa. Betul, buktinya malamnya anak saya keluar semua. Bintil-bintil cacarnya itu. Selasa juga banyak sekali. Tapi Tuhan telah memberikan kami kesiapan. Dengan apa? Obat yang kami dapat. Persis juga dalam kehidupan kita bersama. Ada cara kerja Tuhan yang luar biasa. Tuhan merangkaikan semua kasih dan kemurahannya. Untuk apa? Agar kita bisa mengantisipasi semua kehidupan ini. Tuhan tidak membiarkan kita rapuh, Tuhan tidak membiarkan kita jatuh. Tapi ada cara Tuhan yang selalu bekerja. Inilah hikmat Tuhan yang luar biasa. Asal kita memang percaya bahwa Tuhan itu bekerja. Teks yang kita renungkan juga demikian. Sang pemazmur mengatakan Allah kita itu baik. Kenapa ia mengatakan baik? Tentu ada kebaikan-kebaikan yang pemazmur rasakan. Dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan membuktikan bahwa ia hadir. Tuhan membuktikan dirinya bekerja. Tuhan membuktikan dirinya berkuasa. Sehingga pemazmur mengatakan, kebaikan Tuhan itu dibalas dengan disebut bermazmur dan memuji-muji. Artinya ungkapan syukur. Ungkapan bagaimana berterima kasih dan merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan yang besar. Maka itulah yang terjadi dalam kehidupan pemazmur. Demikian saya. Demikian juga saya yakin Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak. Setiap peristiwa ada kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kita tidak tahu kadang tanda yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita rangkai dari setiap peristiwa, oh ternyata Tuhan hadir. Bahkan mempersiapkan semua. Seperti yang saya katakan tadi, dari bentol, edaran, ke dokter, dapat obat. Bukankah rangkaian kebaikan Tuhan? Dan rangkaian kebaikan itu terjadi dalam kehidupan saudara semuanya. Maka ingatlah itu dengan baik-baik supaya kita terus merasakan dan berjumpa dengan kebaikan itu sendiri yang datang dari Tuhan. Maka dalam tema menegakkan kembali, tentu di antara kita sedang ada yang merasa jatuh, tak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki pengharapan, kecewa, marah, emosi, dan merasa sendiri, dan membangun prasangka mungkin tentang Tuhan. Apakah Tuhan hadir? Apakah Tuhan hidup? Apakah Tuhan ada? Maka kembali rangkaikan semua supaya kita terus menemukan kebaikan Tuhan. Maka pesan apa yang kita terima? Yang pertama, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang pertama, di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga disebutkan. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Tuhan menghidupkan setiap orang. Disebutkan membangun, mengumpulkan, menyembuhkan, membalut. Itulah kebaikan Tuhan yang ditemukan oleh pemazmur. Dan kebaikan yang dari Tuhan itulah
yang juga hadir kepada kita bersama. Satu persatu Tuhan akan terus bangun. Tuhan terus akan kumpulkan mereka yang tercerai-berai. Mungkin hatinya sedang patah. Mungkin hatinya sedang tak berdaya. Menangis dan merasa bahwa ia sendiri. Tapi kasih Tuhan kembali. Mengumpulkan, membangun. Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Dan disebutkan di ayat ketiga. Menyembuhkan dan membalut luka-luka. Maka datanglah kepada Tuhan. Sehingga kita ditegakkan kembali untuk memiliki pengharapan. Yakinlah Tuhan tidak membuat kita binasa, tetapi kasih-Nya menyelamatkan. Maka rangkaikan semua kebaikan, rangkaikan semua pengharapan, rangkaikan semua peristiwa itu dengan percaya bahwa kebaikan Tuhan hadir atas kehidupan saudara semuanya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan secara khusus di ayat yang ketiga, keempat. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Maaf, di ayat yang keempat. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Di ayat keempat, secara khusus bicara tentang apa? Tentang yang ia ciptakan. Bukan hanya manusia, teman-teman. Semesta ini. Ia menentukan, ia menyebut. Persis Tuhan menentukan kita, bahkan ia juga menyebut nama-nama kita. Artinya, Tuhan mengenal kita. Kalau ciptaannya satu persatu disebutkan jumlah bintang-bintang saja ia tahu dan ia menyebut nama-namanya, tentu ia mengenal kita, menentukan kita satu persatu, bahkan menyebut kita satu persatu. Artinya Tuhan hadir satu persatu atas setiap kehidupan kita. Maka panggilan kita bersama adalah untuk mau terbuka, untuk mau percaya dan menyerahkan itu pada kekuatan, kebaikan Tuhan yang hadir, memberkati dan menyelamatkan kita. Dan sebagai penutup, kita perhatikan ayat ke-5 dan ayat ke-6. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Besar, berlimpah, kebijaksanaannya tak terhingga. Tak terhingga. Besar, berlimpah, tak terhingga. Inilah kuasa Tuhan yang besar, berlimpah, tak terhingga. Artinya Tuhan kita dahsyat, mujizat dan karya bekerja. Maka kembali, mari kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terus memiliki kekuatan pengharapan. Apapun persoalannya, Tuhan selalu memberikan tanda. Percayalah yang besar, yang berlimpah, yang tak terhingga itu hadir atas kehidupan kita semuanya. Maka jangan pernah menyerah. Jika kita merasa kemudian sepertinya kita tidak bisa melakukan apa-apa, kita tidak memiliki apa-apa, mungkin merasa kita rendah diri, merasa kita bahwa orang yang paling menderita dan sebagainya. Mari kita datang mendekat kepada Tuhan. Taruhkan itu, serahkan itu, dan percayakan itu pada kasih-Nya yang besar, yang berlimpah, yang tak terhingga itu. Maka Tuhan yang sudah menyebut, mengenal kita dengan baik, Tuhan akan hadir atas kehidupan kita bersama. Persis di ayat yang ke-6. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas. Tuhan tidak menegakkan kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Tapi Ia menegakkan kembali. Artinya ada pengharapan di dalam Tuhan. Teruslah percaya. Teruslah berserah. Karena Tuhan akan senantiasa menegakkan kembali seluruh kehidupan kita. Jangan pernah menyerah. Karena Tuhan beserta kita. Kekal sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu, bahwa Engkau memang baik ya Tuhan. Engkau yang membangun, Engkau yang mengumpulkan, Engkau yang membalut, Engkau yang mengobati. Bahkan Engkau mengenal dan menyebut nama-nama kami. Karena besarlah dan berlimpah serta tak terhingga kasih-Mu atas kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk terus percaya dan berserah kepada-Mu. Dan kami setia mengikut-Mu Tuhan. Karena Engkau tidak akan membiarkan kami jatuh. Engkau akan menegakkan kembali
kehidupan kami jika kami terus hanya mengandalkan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami untuk terus setia kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran sabda-Mu. Karena kami yakin kuasa-Mu bekerja yang menegakkan kembali. Maka kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan Bapak dan Ibu Priyono. Khususnya Ibu Priyono yang sedang dirawat di rumah sakit Tuhan. Kasih-Mu ada dalam kehidupan Ibu Priyono. Dan juga Bapak Priyono. Demikian juga Engkau hadir atas kehidupan Ibu Ami Birowo, anak Amoresia, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Yanto Budi Dharma, Bapak Sahrun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Rusma Yulianto, Ibu Sardi Budi Santoso, anak Nasya Alana, Ibu Desi Fibulan. Kami yakin Tuhan kasih setiamu hadir dalam kehidupan hamba-Mu ini. Berkat-Mu dinyatakan dan kekuatan cinta-Mu yang merengkuh dari setiap sakit penyakit yang mereka hadapi. Demikian juga Engkau hadir atas kehidupan yang Putri Maria Kasman Simanjuntak setelah menjalani operasi. Kami yakin Tuhan kasih setiamu yang memberkati, menolong, mengurapi, dan kasih setiamu Tuhan yang menyegarkan kembali tubuh jiwa roh yang Putri Maria Kasman Simanjuntak. Kami percaya. Demikian juga Tuhan, Engkau hadir kami yakin atas kehidupan Bapak Kusuma Astitya. Setelah menjalani operasi juga Tuhan, kami yakin kekuatan cinta-Mu dan berkat-Mu hadir atas kehidupan Bapak Kusuma Astitya. Engkau yang menolong, Engkau yang memberkati, dan Engkau yang memulihkan dan menyegarkan kembali. Sehingga tubuh jiwa rohnya sempurna kembali atas kasih setia dan berkat-Mu saja Tuhan. Hadir dalam kehidupan Bapak Kusuma Astitya. Demikian juga kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida. Dalam proses pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya Tuhan, rengguhan cinta-Mu memberkati dan menolong. Kami yakin juga Tuhan Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joy Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kekuatan cinta-Mu yang juga hadir memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Sekarang mereka sudah masuki masa lansia atau Yusuf. Tapi kami yakin Tuhan cinta berkat-Mu memberkati dan menolong hamba-Mu ini Tuhan. Engkau hadir, Engkau memberkati, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan mereka. Demikian juga untuk seluruh keluarga yang mendampingi, berkati Tuhan, supaya hanya kasih setia-Mu yang memberkati dan menolong, dan kasih setia-Mu saja Tuhan, yang mencukupkan dari segala sesuatu yang diperlukan oleh keluarga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, setiap kehidupan kami masing-masing, kerapuhan kami, ketidakberdayaan kami, kecemasan, kegentaran, kami yang memiliki kekurangan soal ekonomi, soal pekerjaan, soal rumah tangga, dan berbagai hal yang ada dalam kehidupan kami secara pribadi atau rumah tangga kami atau dalam pekerjaan kami. Tolonglah kami Tuhan. Kami yakin kasih setia-Mu memberkati. Kekuatan cinta-Mu Tuhan yang menopang kami. Untuk itu berkatilah kami. Supaya hanya mukjizat-Mu Tuhan yang berkarya. Sehingga kami menemukan jawaban atas berbagai kerinduan, harapan, dan permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Kami yakin di dalam-Mu Tuhan, kami menemukan jalan kebenaran dan hidup. Demikian juga kami yakin Kau memberkati kehidupan anak dan cucu kami, dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, pendidikan, atau berbagai hal yang mereka kerjakan. Kami yakin memberkati dan menolong kami, baik mereka yang tinggal di kota Yogyakarta, dari kota di Indonesia, maupun yang berada di luar negeri. Kami yakin Tuhan kasih setia-Mu menolong. Berkat-Mu dinyatakan atas mereka, dan kami yakin Engkau menyelamatkan mereka. Kami percaya juga memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Kasih setia-Mu ya Tuhan, dan rahmat-Mu besar atas kehidupan GKJ Sarimulyo. Segala hal di dalamnya Tuhan, Engkau penuhkan dengan berkat, kasih, kemurahan, dan mujizat-Mu. Kami yakin Engkau terus membangun kehidupan kami bersama-sama untuk hormat, taat, dan setia kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan gereja-Mu, GKJ Sarimulyo. Kami yakin Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tahun politik ini Tuhan, tolonglah kami Tuhan, untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban. Biarlah kami berpartisipasi di dalamnya tanpa merusak kedamaian itu sendiri. Maka kami mohon berkat-Mu, selamatkanlah bangsa dan negara kami Tuhan, dan secara khusus dalam pesta demokrasi yang saat ini sudah mulai Tuhan, dan nantinya tanggal 14 Februari kami akan memilih Tuhan
mampukan kami untuk menyatakan semuanya menurut kehendak dan kasih cara kerja-Mu. Kami yakin memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Demikian juga Tuhan, Kau menyatakan kedamaian, ketentraman, pemulihan atas berbagai peperangan yang ada di beberapa tempat, ada di belahan dunia Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu Tuhan yang meredakan semuanya, dan berkat-Mu yang menyatakan kedamaian. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami naikkan dengan percaya, hanya dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus. Dan di dalam-Mu kami berserah, kami bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.